belum tak record. Nah. Halo semua yang ada nonton di YouTube ataupun nonton di platform manapun, yang jelas ini di YouTube sharingnya. Ya, kita akan memulai CG pada tanggal 26 ini. So, Barang guys. Nah, ayo kita nih. Aneh. Madu. Ini cari Kerupuk. Iya banget kerupuk. Wah, oke. Cemilannya Richard deh kamar. Belum digoreng. Ya? Ayo. Buka, aku madu ganti. Oh, iya ya. Ganti apa lagi? Babi. Tahan dia wis. Oh, wis. Ayo. Nah. Babi ambek kerupuk ya. So, game aku mau buat puisi dari barang-barang ini. Aneh. Buat puisi dari barang-barang. Guys. Apa? Enggak. Ya lanjut. Iya, kita bakal buat puisi dari barang-barang. Kita tukeran dulu barangnya. Barang apa? Kalian mau tuker apa? Kalian punya? Aku tuker satu. Mau aku babi. Cina siapa? Pensil mbak kertas. Waduh. Guru banget memang yo. Guru banget. Dari sini kita kelihatan dari barang-barang yang kita pilih, kita kelihatan mana jadi seorang guru, mana si pedagang kerupuk dan babi kecap. Kerupuk babi. Pedagang kerupuk babi. Lah aku kok Alkitab ambek parfum. Wes, ketok Richard wes. Bangsa. Wes. Iya. Teo ngodo-ngodo sendiri loh, Cik. Ngodo-ngodo sendiri. Wes gak kuat. Kalau bakalan Kasih dulu lek habis ini chat. Hah? Kasih linknya ke Cemar mari gini. Oh iya. Richard itu aku mangkal be Richard. Aku tunjuk Cemar, tapi Richard tuh gak ngomong apa-apa, tunjuk jadi sosial media loh. Richard gak ngomong apa-apa. Terus moro-moro Cemar ngomong ngambek aku. Yo, kamu mau gak masuk sosial media? Terus aku ngomong be Richard, asin aku sih ngerti sih yo. Karena aku balik. Kenapa? Cek anu ya. Langsung jalur. Oke, lanjut. Kita tuker. Alkitab gue tuker, Alkitab ini gak boleh dituker. Imanku di sini asik. Aku parfum. Dulu kita gak ada sih mau kayak jadi full timer, bos. Nolak itu langsung preacher. Enggak lo. Aku main ngudoi aslinya ngudoi kerupuk babi, tapi aku tak sadar bahwa aku bawa Alkitab. Aduh. Yo, apa? Aku parfum tak tuker parfum. Mau tuker mbak pensil atau mbak apa? Mbak babi kerupuk atau pensil kertas? Satu. Mbak pensil lah ya, pensil. Oke. Dari aman. Pensil tuker mbak parfum. Berarti Chinese parfum dan kertas. Aku lali. Nanti parfumku bisa tak tuker enggak? Boleh. Mau tuker apa? Babi kerupuk. Enggak deh, parfum aja. Kerupuk susah, babi juga susah. Gimana kerupuk? Aku mencari konotasi nih loh. Alkitab itu pensil nyambung lah nulis. Tapi kerupuk itu ya apa? Bunyimu enak, kriuk. Kamu apa ya berarti? Pensil ambil Alkitab. Aku tuker kerupuk ambek pensil. Biar otak. Alkitab kerupuk aku. Alkitabnya. So guys, jadi kalian buat poem atau puisi harus ada dua kata benda itu mau berapa saja pun boleh. Aku lali puisi itu sih modelnya kayak apa ya?
Lek puisi yang ABAB itu pantun yo namanya. Oh iya betul ya. Aku ini AB oh iya sih. Dengan rima ABAB pantun. Terus Puisi ya Ron, puisi bukan pantun. apa? Puisi aja, puisi. Jangan pantun. Terlalu gampang lek pantun. Ih malah isak pantun aku. Susah sih. Iya. Aku malah lebih susah pantun gak iso kayak. Buah nanas buah kedondong. Aku nangis minta digendong asik. Sopo gelem gendong kon kamu gede nih kon iku. Tahu gak sing iki lho DJ siapa? Oh sing Iya sing Ramayana DJ Ramayana itu. apa? Ampun. Aduh lupa aku TikTok itu. Buah pisang buah apa? Manggis ngono. Aku gak ngerti kan Kaisa pantun. Oke. Puisi ya. Dari Tio sik wis. Lu Tuhan Allah Bapa. Pembicara kita. Ini harus digabung tak? Atau berarti kita bikin 2 puisi ini? Jadi Gabungnya satu puisi tapi gabung. Pokoknya ada kata-katanya gitu. Alkitab. Mau romantis, sedih, atau senang atau terserah wes. Alkitab, boy. Saya mulai. Alkitab. Kita kayak kerupuk ya. Alkitab. Kisah Kristus yang ditulis begitu indah dalam sebuah buku. Mana gak sih, Chan? Betul lah, betul. Kisah Kristus. Nanti masuk kerupuk ya, Pak. Ya, tenang. Nama aku Theophilus ngeles kenanya. Berarti aku ngeles sih. Lanjut. Alkitab. Kisah Kristus yang ditulis dalam sebuah buku. Di buku ini banyak sekali cerita tentang kebaikan Kristus. Mulai dari penjual kerupuk hingga Raja Daud. Banyak orang telah bertobat menjadi orang yang lebih baik karena Alkitab. Selesai. Deskripsi ya jadinya. Deskripsi cerita jadi narasi. Konker puisi, ekspresikan diri. Ayo Teo, Widai, ayo Teo. Ayo, sentil. Gere SMP. Umumnya ambil Okta, mesti ambil Okta. Jepang, kok nggak kasih kau sampai aku yo. Aku dipacak-pacak ambil Okta terus SMP. 8. Aku kelas itu 9. Oh, Kak. Ayo Theo, beli Okta terus saya. Kan gara-gara ilokno temen Jerry itu lah. Mukanya kan datar tuh. Tak kira kayak temen Jerry mah digepuk ambil apa namanya lho apa? Gepuk ambil Teflon gepeng lah tuh temen Jerry. Lanjut. Intermezzo. Lanjut ini. Aku pengen denger aja ini. Buat Teo. Enggak salah deh. Baca ini. Udah selesai. Oke, Richard. Kita sabut. Tepuk tangan. Nita Agnesia. Weh, makasih. Pinter ngeles sih. Aja. Aku penasaran. Hey guys, sebelumnya aku mau curhat dulu ya. Kemarin skripsi ini loh guys. Aku dijak ngomong orang tuh gak pati nyambung loh guys. Terus ini mau suruh mikir. Beneran. Selama gak mikir otakku. Bentar. Ambu kosong. Iya. Iki di sini wes kemeluk warna putih. Parfum dan kertas. Lek putih itu perasaan anu, Ci. Bukan asap kebakaran. Kebakaran itu hitam loh, Ci. Putih itu uap air. Putih itu biasanya asap-asap sing di sinetron ada hantu mau keluar tuh biasanya asap putih. Lanjut. Wadidaw. Ayolah ngobrol lagi lah guys sambil aku masih mikir bentar. Belum muncul idenya. Parfum. Engkau ada di suatu tempat. Tempatnya banyak kacanya. Ini kayak deskripsi juga nih. Baumu gak putus belas. Baumu sungguh
sungguh membuatku pusing. Soalnya kebanyakan enek kan ya. Di botolmu ada secumpil kertas yang menempel. Ada tulisan yang menuliskan siapa nama parfummu. Alah, Siapa gimana? nama parfummu? Siapa nama Maksudnya parfummu? jenis parfum apa gitu? Parfum, oh parfum. Apa ya? Engkau dibutuhkan. Parfum. Apa? Kenapa engkau wangi? Macam mana aku tak wangi? Hujan timpa aku, hujan timpa aku. Yuk, yuk. Lanjut. Parfum, ini closing ya. Engkau dibutuhkan, engkau dicari oleh orang-orang yang jarang mandi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di puisi selanjutnya. Loh, sik. Oh iya, puisinya kita. Apa? Aduh, Ya, kertasnya udah tadi. secumpil kertas mang Cat. Oh, Sehingga nulis Iya. nama jenis apa namamu. Nama jenis parfummu maksudnya. Oke, kita ini sambut the last. Biasanya yang terakhir ini yang paling wow, Cepat. paling Iya, paling luar closing. biasa. Waktu tempat dipersilakan. tepuk tangan dewe. Oke. Apa? Babi sama pensil ya. Ya. Aduh, aku Dulu aku Cat. Kok babi ini dulu aku. iya kebanteran ya. Apa ya? Sik ya. Bingung dewe nge game dewe bingung dewe ayo kan. Bingung kan ayo. Tak ding des. Kita bisa lihat seorang si Pansu yang sedang kebingungan. Richard butuh support. Tepuk tangannya dibunyiin lagi. Wih. Nggak ada. Oke. Setiap kata yang berasal dari hati dah tertulis oleh pensil ini. Rasa senang, sedih, marah, telah apa gue ya? Telah terukir, telah diukir oleh pensil ini. Setiap kata-kata menggambarkan sosokmu yang menawan dan menggemaskan, seperti babi kecil yang berlari-lari di tengah padang. Sungguh tak kusangka pensil yang aku gunakan sudah mencapai batasnya. Banyak cerita yang sampai hari ini tak dapat aku lupakan. Pensil, sungguh senang aku mempunyaimu. Kau menemani setiap jalan ceritaku, dan aku ingin engkau selalu menemaniku. Dadah. Kode sopo sih iki? Kode sopo? Ngode sopo? Ngode, Ece ya? Lancar banget ya. Udah Ngode. pro. Ngode. Udah sering bikin. Kita ngode nih. Kan di-record ini. Mungkin nanti anak CG ini sing cantik ini nonton. Aduh. Ya, Ini speechless deh, bisa ngomong deh. tepuk tangan nih. Oke. Ada back sound nih. Plus open, plus efeknya.
Ya, gimana guys? Ya, gamenya tidak terlalu tapi cukup membuat kita mikir lah. Iya boleh lah. Boleh. Pokoknya Richard selalu jadi the best puisi di AOG Sidoarjo. Nanti lihat lomba puisi di AOG kon dumelo Cat. Nanti aku kan mbek Tak Yogi dukung, C. Cak. Lomba puisi C. Wah, konten lomba puisi. Nanti di tag di Instagram jadi di post. Wah, boleh. Judulnya jomblo. Wah, kau kekasihku yang keselempit. Cuci. Kekasihku yang keselempit kan gak ketok ketemu ya. Boleh. Ya, Cacat, mari dah gini. Dah, mari. Aku bingung ya. Oke. Oke. Thank you Richard buat game. Guys, aku bisa sampai jam 7-an ya. Oke. Yuk, sekarang waktu ini kita mau datang ke Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan melalui YouTube. Nah, kita akan lakukan sharing. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Oh, ini. Oke. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janjimu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Oke.
Teman-teman semuanya, aku ajak kita semua buat berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak di surga, mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita, dan pada malam hari ini kami boleh berkumpul dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena pertolongan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Bapak yang baik, kalau sebentar lagi kami akan saling sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami undang Tuhan hadir di setiap tempat dimanapun kami berada, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami, biarlah firman yang kami dengar ini boleh menjadi rema bagi masing-masing kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiran kami, dan sekarang kami siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Aduh. Sponsor macam apa nih ya? Ngeri nih, satunya JGA, satunya coach. Aduh guys, jadi nggak tahu ya mau ngomong gimana. Maksudnya kan aku percaya pasti Richard sudah tahu dan Theo juga sudah tahu. Sidang, Jadi sidang skripsi. aku diberhadapkan dengan situasi sidang ya, kurang lebih akan beginilah ya. Cuman kemarin dosenku lebih jahat mukanya. Enggak, di record men, nggak apa-apa lah, mereka nggak akan tahu. Yep, ya, oke guys, shalom. Hello. Gini, apa namanya? Karena kita semua udah baca ya, maksudnya karena semuanya sudah tahu tentang materinya, aku mau kita kayak gini. Kita baca dulu sekali lagi di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Terlepas dari nantinya kita akan membahas tentang poin yang ada di teks ini ya. Nanti mungkin sambil kita baca, setelah kita baca, kita bisa masing-masing memberikan refleksi lah ya, bisa dibilang refleksi. Apa yang kita dapatkan, dan aku yakin pasti beda-beda gitu ya. Yang nanti kita juga tetap akan bahas tentang isi dari materi ini. Oke. Kita baca bergantian ya. Yang 38 aku duluan, terus nanti Richard, Theo, terus balik lagi ke aku. Oke. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sudah ketemu? Oke. Ya, judulnya Maria dan Marta. Aku baca 38 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku memberikan aku pelayanan seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Amin. Nah, sekarang mulai dari Theo dulu nih. Dari ayat ini apa yang didapat? Apa yang Theo pelajarin dari ayat 38 sampai 42 ini? Oke, dari aku Coba mungkin kalau perlu waktu nggak apa-apa, boleh direnungkan dulu 1 menit. Direnungkan baik-baik. Oke, aku pribadi di sini itu Sinta Dapet itu kayak kita tahu kita tuh aku mau nyusun kata-kata kayak kita tahu bahwa hidup kita itu sebagai pelayan Tuhan gitu. Kayak hidup kita itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama di hidup kita gitu loh. Dan di sini Sinta Dapat itu kayak sesibuk-sibuknya kita ambil pelayanan kita, sebanyak-banyak pelayanan kita, tapi kita tuh nggak boleh lupa ambil hubungan kita ambil Tuhan, waktunya kita ambil Tuhan.
kita tahu kita banyak kegiatan, kita tahu kita banyak sekali kesibukan, anggap aja kesibukan gitu ya, kerja, kuliah, sekolah, apapun itu, banyak pasti. Tapi kita harus punya waktu kayak kita datang ke Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan gitu loh. Kita mendengar firman Tuhan. It's been kayak kita gereja, kayak kita CG. Kita tak kita tuh semua tahu kita semua pasti punya kesibukan kan, kayak waktu ini kita itu 20, kita nggak mungkin kayak diem diri nggak ngapa-ngapain. Pasti kita, kalau kita berdiam diri pun itu juga nggak baik, kayak kita nggak ngapa-ngapain selama seharian, kayak hidupnya kita nggak efektif gitu loh. Kita harus punya kesibukan. Nah, kayak kita tahu ketika kita sibuk, ketika kita punya banyak sekali kegiatan, tapi jangan lupa ambil Tuhan itu. Jangan lupa waktu ini kita quality time ambil Tuhan, waktu ini kita kayak CG, waktu ini kita ke gereja. Jangan sampai waktu ini kita ke gereja, waktu ini kita CG, kita buang gitu aja gitu loh. Waktu ini kita kayak, aduh aku punya kerjaan sih harus selesai. No, kita nggak boleh punya mental kayak gitu. Kita harus punya mental kayak di sini siapa, Maria duduk di kaki Tuhan. Nah, Maria mengambil tindakan sih betul. Maria memisahkan waktu khusus buat Tuhan gitu loh. Nah, kita harus niru kayak gitu kayak kita harus punya waktu sendiri buat Tuhan, bukan disempet-sempet kayak wah aku sibuk. Nah, di sini kan Marta kayak sibuk melayani, tapi dia nggak tahu waktunya itu ada nih, harusnya itu waktunya mbak Tuhan gitu loh. Paham nggak? Aku ngomong sudah belibet. Nah, kayak kita harus punya waktu khusus buat Tuhan. Kita harus punya waktu khusus buat sate. Jangan kayak wah aku capek seharian nanti mau tidur baru sate gitu. Nah, kita harus punya waktu khusus, waktu CG juga, waktu ibadah juga. Waktu-waktu itu bukan waktu sisa, bukan waktu-waktu sempet no. Tapi memang kita menyisakan waktu bener-bener buat denger no Tuhan, buat denger no isi hati ini Tuhan. Nah, gitu sih. Gitu. Oke. Iya, benar banget Theo, thank you. Berarti kayak kalau dari Theo tadi dari ayat 45, 38 sampai 42 tentang Marta Maria ini kayak lebih ke arah kita tuh kalau soal mau datang sama Tuhan tuh harus menyediakan, bukan sisa-sisa gitu ya. Jadi dari 24 jam kita komit, dari 24 jam itu kita harus punya waktu berapa jam yang kita mau kasih buat Tuhan. Dan itu nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Bukan Yes. sesempatnya, misal kita sibuk terus kayak dari 24 jam 5 menit terakhir baru oh iya aku belum sate, baru inget baru sate. Itu enggak Yes, gitu betul. ya. Oke. Thank you Theo. So blessed, bener banget guys kayak gitu. Oke, sekarang next lanjut ke Richard. Oke. Kalau aku guys, dari ini aku dapat ini, melayani dengan hati atau rutinitas. Kayak Marta hari ini. Memang ya, setiap tamu yang istimewa pasti metodenya dia bakal siapin yang terbaik, ini itu. Misalnya ambil makan, ambil minum, beli teh pucuk, mungkin siapin kue nastar atau apa ya. Pasti setiap dia pengen melayani, tapi tahu metodenya beli kentang. Ya mungkin tahu metodenya pastilah siap melayani, dia melayani tamu. Kalau diperumpamakan ini melayani tamu, kayak kita wis tahu bakal siapin minum, siapin makan. Dan Marta yang melayani sebagai, aku bilang sebagai rutinitas. Sedangkan yang Maria, dia melayani, dia ini bukan lihat kualitas apa ya pasti dua-duanya mau menyenangkan hati seorang Tuhan gitu, atau hati seorang Tuhan Yesus gitu, mau menyenangkan Tuhan Yesus gitu. Aku lihat Maria yang benar-benar melayani, dia tahu keinginan hati seorang tuannya, keinginan hati seorang rajanya. Aku di sini dapat kita bisa renungin sih dari setiap kita nih. Kita ya pelayanan di sini, aku bilang CKL sponsor ataupun nanti yang dilihat di YouTube, kalian udah melayani sebagai di departemen, kalian tahulah melayani gimana.
kalian melayani melihat jiwa, melayani secara departemen kasih ibadah yang bagus, melayani seperti biasanya dan kasih yang terbaik gitu loh. Maksudnya kalian punya standar lah, kalian kasih mentoring anak kayak gini, mengembalakan anak seperti ini, metode ini dengan terbaik, atau kayak ngajak teman-teman dengan baik gitu loh. Dan aku bilang, sering nggak sih kita ini jadi kayak Marta gitu loh. Kayak ya aku nggak tahu udah berapa lama kita di gereja atau berapa lama kita layani Tuhan. Kadang kita ini kebawa loh dengan arus yang ada, maksudnya alur yang ada, yos. Polanya kayak gini. Aku melayani Tuhan, ya wes aku ke gereja misalnya make up yang melayani Tuhan gitu loh. Atau aku misalnya yang PAW nyanyi, aku kayak misalnya aku yang aku ngeson. Ya metodenya kayak gini. Aku ngembalain anak. Ya kayak gini gitu loh. Kadang kita ini terperangkap nggak sih di sebuah rutinitas yang kita sebenarnya pengen terbaik, malah terjebak di rutinitas yang Tuhan sampai ngomong di sini ngomong, tidakkah engkau peduli bahwa kan tanya Marta, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita ini mikir kadang, yang penggembalaan, mikir gimana ya anakku kayak gini, digembalain kayak gini kok nggak bisa, atau mikir yang departemen, aku harus melayani kayak gini kok sih kurang, atau ya apa. Jadi fokus dengan hal-hal yang biasa dilakukan. Tapi kita nih sampai lupa loh. Kadang lupa. Sebenarnya Tuhan ini pengen apa sih? Kita saya contoh dari Maria. Apakah sing kita lakuin ini? Ya memang sih ada sistemnya. Pasti manusia punya sistem. Maksudnya ada cara-cara patokannya. Misalnya kuliah ya ada patokannya, buat skripsi ada patokannya. Tapi kita harus belajar kembali kayak Maria. Lihat hatinya Tuhan. Kamu melayani A, B, C. Tapi ya wes, ya tujuannya benar sih. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita kadang sampai lupa wes, terjerumus lah maksudnya. Benar-benar enggak kita ini hatinya Tuhan itu minta kita ndek itu tok. Misalnya apakah Tuhan mau kita cuma di sektor itu tok? Enggak gitu loh. Tuhan tuh ya aku nggak bisa bilang ya. Aku sampai sekarang pun memahami hati Tuhan tuh gak paham. Kayak gede. Kayak kapasitasku sampai gak cukup gitu. Ya aku cuma dapat apakah kita ini benar-benar mau melayani Tuhan, benar-benar melayani Tuhan itu kita ini mau lihat hatinya Tuhan nggak sih? Hatinya Tuhan ini loh, sing utama guys. Hatinya Tuhan ini utama. Ya pelayanan itu bentuknya kita bisa melayani. Tapi apa sih hatinya Tuhan hari ini? Misalnya teman-temannya kita sing lagi butuh dorongan, butuh temen, bisa nggak kita ini bantu gitu, keluar dari hal sing kita di posisi A itu, atau lihat orang-orang sing di luar sing nggak punya masker atau sing susah makan, anggap aja pemulung gitu loh, nolong hal-hal kecil lah misalnya, jadi dampak atau nyenang hati Tuhan lewat hal-hal sing mungkin di luar kebiasaannya kita gitu. Mungkin ada pemulung, kita ngumpulin botol atau kasih ke pemulungnya atau ya apa. Tapi intinya guys, ya hatinya Tuhan dulu hari ini.
kita ndak bisa melayani sekedar melayani hari ini. Apapun jabatannya, apapun kalian pelayanannya, gak bisa cuma sekedar melayani. Menyenangkan hati Tuhan itu benar. Atau kata utamanya, yes, gambaran besar menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa, gimana sih Tuhan itu mau disenang no? Benar-benar disenang no tuh lewat ya apa sih? Kadang kita wis ya banyak, aku nggak ngomong kita atau ya semuanya orang lah, banyak lah masih dari kita ini yang terjerumus wis melakukan ini tok wis menyenangkan hati Tuhan. Enggak, banyak hal guys yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kalian sama saudara kalian rukun, mana seneng, atau kalian sama orang tua kalian juga bangun hubungan yang baik, Tuhan seneng, atau sama tetangga, wis seneng loh. Banyak hal sih kita jangan, aku ngomong jangan terpatok lah, jangan apa ya namanya, kelompokkan tok gitu loh. Hidup ini menyenangkan hati Tuhan itu besar artinya. Banyak hal sih bisa kita lakuin, dan kita harus tanya dulu, Tuhan ini mau yang apa sih, mau yang apa dalam hidup kita. Itu aja guys, itu sih yang tak dapat. Wih, mantap, keren banget Chat. Kalau dari aku nyambung sih sama punyanya Richard ya guys. Jadi kalau dari Richard tadi kan ini ya, benar banget, melayani dengan hati sama rutinitas itu bisa bergeser gitu loh motivasi hati ini kita. Mungkin yang dulu awal pelayanan ini, kalau ngomong soal pelayanan ya, mungkin awal-awal dulu kita kayak wah excited ngelakuin yang terbaik ya kan, latihan apa segala macam, mau ngulangin waktu, oh iya pokoknya prepare banget kayak gitu ya. Tapi lama-lama isak geser gitu. Mungkin karena kita manusia udah capek ya kan, kadang-kadang gak fokus lagi motivasinya buat menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terjadi waktu motivasi nih itu udah geser, waktu kita udah kejebak sama yang namanya rutinitas itu tadi, kita jadi ini self center. Kita nggak lagi memandang Tuhan ini melakukan buat Tuhan, tapi kita kayak jadi self center. Ini kayak siapa ini, kayak si Marta di ayat 40 yang B ini kan. Marta bilang toh ke Tuhan kayak, Tuhan nggak lihat kalau aku nih kerja dewean loh, aku nih kerja sendirian loh, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantuku. Di sini kan kayak langsung self center gitu kan, aku loh wes bantuin kok, Maria nggak bantuin malah duduk-duduk gitu kan. Nah ketika orang itu nggak tahu purpose-nya, ketika orang tuh nggak tahu tujuannya, maka dia itu bisa jadinya kayak self center, memikirkan diri sendiri, bukan lagi mikir Tuhan, nggak lagi mikir tentang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Boro-boro ya kalau mikir tentang Tuhan yang nggak kelihatan, yang kita nggak bisa pegang, yang kita nggak pernah ketemu secara physically, tapi gimana mau menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Wah, hai Vi. Hai Bim. Halo, sorry guys. Welcome home. Join CG. Nice to meet you. Sorry, aku mau ketiduran soalnya cowok apa ya gue. Sorry. Enggak apa-apa Bim. Santai. Kita santai. Iya. Kita sharing ini, enggak apa-apa, langsung join aja ya. Semangat Bim. Sudah dengar aku Pak. Oke. Kita lanjut ya guys. Bim, jadi kita ini lagi bentar ya, kita lagi ngomongin tentang si Marta sama Maria nih. Kita belajar dari tokoh Marta sama Maria. Jadi kalau dari Theo, ini kalau kamu mau buka Alkitab ada di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Oh ya, sebentar lagi ceknya jam 7, tapi bukan jam 6. Jam 6, tapi bukan jam 7. Jam 6. Astaga, semua. Semangat sih, enggak apa-apa. Sepenting datang. Sepenting Pelayanan voltage bisa, terus aku bilang. Voltage tak pengen di rumah sih. Sorry. Enggak apa-apa Bim. Santuy. Kita nih welcome kapanpun, it's okay. Kita mau cek jam 11 kalau bisa semua, nggak apa-apa sih. Weh, 4 jempol dari Theo tuh.
Oke. Ya, dari kita belajar Martha dan Maria ini tadi ya. Tadi aku ngomongnya sampai ini. Tadi sempet Theo sharing kalau dari kisahnya Martha dan Maria ini kita harus menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Misal kita mau datang ke Tuhan, kita harus menyediakan waktu khusus. Jadi dari 24 jam kita harus tahu nih, kita mau kasih berapa jam buat Tuhan. Terus kalau dari si Richard tadi tentang ini ya, respon hati waktu ini konteksnya melayani. Jadi jangan sampai intinya tuh jangan sampai waktu kita melayani itu kita kejebak ambek rutinitas yang akhirnya mungkin awal-awal dulu kita ngerasa aku melayani buat Tuhan, mau memberikan hati buat Tuhan, mau memberikan suaraku, mau memberikan ideku, mau memberikan tenagaku, waktuku buat Tuhan. Tapi lama-lama ya aku akan memberikan ideku, suaraku hanya untuk supaya dilihat orang misalnya, jadi bergeser gitu loh. Jangan, pokoknya intinya fokusnya tentang Tuhan dan jangan sampai kita ngerasa itu cuma rutinitas yang kita lakuin dan itu be aja gitu. Tetap harus do the best kalau buat Tuhan. Nah, kalau ini tadi eh aku aku dapatnya dari kisah Martha dan Maria ini, jangan sampai ini lanjut dari punyanya Richard tadi, kalau misalnya orang itu udah kehilangan motivasi mula-mula, hati mula-mula sama Tuhan, dia itu bisa jadi self center kayak sing dilakukan si Martha ini. Kita tahu kan ceritanya, kayak kita sering banget dengar kalau Martha ini eh, sibuk melayani waktu Tuhan bertamu gitu. Dia itu sibuk melayani dan dia bahkan iri kok si Martha dibiarin aja sih Tuhan, padahal Tuhan tahu loh aku nih sibuk banget, tapi kok eh, Martanya tuh Martanya iri hati. Marianya tuh kok duduk-duduk aja gitu. Nah, di sini aku juga dapetnya gini guys. Jadi waktu orang itu udah self center ya, udah nggak berpusat lagi sama Tuhan, itu bisa muncul hal-hal negatif kayak misalnya iri hati yang dilakukan si Martha ini ya. Dia iri kan sama si Maria. Kok dibiarno, dia duduk-duduk. Mungkin kalau dalam hal pelayanan bisa aja kita iri sama teman-teman kita, kok dia enak bagian itu gitu ya. Itu kayak sebenarnya itu sudah di luar, harusnya itu sudah di luar kontrolnya kita, karena fokusnya kita kalau waktu kita melayani adalah apa yang bisa kita berikan dan itu berikan yang terbaik. Bukan mengurusi kok dia dapatnya enak aku nggak enak, kok dia dapatnya sedikit tapi lebih terkenal misalnya. Kok aku udah sering pelayanan tapi nggak ada yang kenal mbak aku. Misal, nggak tahu, itu kan berarti kayak udah bergeser gitu ya. Jadi intinya kita harus ngerti waktu kita ngelakuin sesuatu itu kita harus tahu tujuannya itu untuk apa. Kalau Richard tadi bilang tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, itu benar banget. Itu poin senternya, itu satu-satunya poin yang utama, paling penting. Menyenangkan hati Tuhan, tujuannya itu. Dan gimana kita bisa tahu? Ya kita harus dekat sama Tuhan, kita harus cari Tuhan. Dan kita deket sama Tuhan, kita pasti bakal tahu, oh ini suara Tuhan, oh Tuhan tuh pengen aku kesini gitu. Dan kita tuh akan peka dengan hal-hal yang misal kayak tiba-tiba kita disuruh kayak Theo nih ya, tiba-tiba Theo diminta buat join di sosmed nih. Itu kita tuh bisa peka kalau nantinya oh ini tuh jalannya Tuhan. Tuhan tuh mengarahkan aku ke sesuatu sing apa sih gede nantinya gitu. Nah, itu kan mengarah ke panggilan hidupnya kita. Kita bakalan peka sama itu kalau kita bisa dekat sama Tuhan. Kayak gitu, guys. Itu yang pertama, kita tahu tujuannya gitu ya. Terus yang kedua, setelah kita tahu kalau kita melakukan ini untuk Tuhan, terus kita sudah mulai mengenali sedikit, oh Tuhan ini pengen aku, misal kalau aku ini jadi guru gitu ya, kalau Theo mungkin pelayanannya bagiannya desain gitu, kalau Bima mungkin arahnya nanti akan ke bagian musik gitu ya, terus kayak Richard Richard ini ngapain aku nggak tahu. Iya misalnya Richard apa? Oh iya ya, kayak gitu-gitu. Bang puisi itu, bang puisi. Oh iya, puisi. Ya, kalau misalnya kita itu nih, kalau misalnya kita sudah tahu panggilannya kita, Tuhan tuh bakalan tuntun kita juga buat ngelakukan hal-hal yang berguna buat mendukung apa panggilannya kita gitu. Jadi dan kita tuh bisa ngelakuinnya tuh produktif gitu loh guys. Misal waktu kita sudah tahu visinya Tuhan nih ya, panggilannya Tuhan dalam hidup kita. Misal Bima wes tahu nih dia dipakai luar biasa di bagian pelayanan musik. Setelah kita tahu, pasti kita kan akan spend waktu buat latihan musik, ya kan, buat cari-cari, buat update skills, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh nanti waktunya kita tuh bisa jadi produktif gitu. Misal selama pandemi ini,
kuliah online, kebanyakan semuanya WFH, kayak di rumah mungkin lebih banyak waktu nganggur. Itu nanti kalau misalnya kita tahu nih, oh aku ini dipakai luar biasa nantinya di musik, pasti bakalan kita latih pakai waktu nih kita tuh buat latihan main musik gitu. Mungkin kalau Theo mungkin bisa cari-cari inspirasi atau latihan-latihan ngedesain, nyocok-nyocokin warna, cari-cari template atau gimana. Itu kita bisa lebih produktif kayak gitu. Bayangin ya kalau misalnya kita nih nggak ngerti tujuan hidupnya Tuhan dalam hidup kita. Kayak kita benar-benar jadi manusia rebahan yang nggak guna, yang akhirnya nanti badan kita sakit semua karena kita nggak ngelakuin apapun. Kan ya apa sih kayak apa kata dunia gitu, kita orang Kristen kalau misalnya kita nggak ngelakuin apapun ya kan, itu kalau misalnya kita nggak ngerti visi ini Tuhan. Apalagi kita tahu visi ini Tuhan dan kita tahu kalau kita melakukan visi ini itu juga dengan tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, aku yakin kita tuh bakal jadi orang yang high quality banget gitu loh guys. Entah kita lagi jomblo ataupun sudah menemukan menemukan sosok idaman, itu nggak begitu masalah. Yang penting kita tuh benar-benar produktif. Dan waktu kita ngelakuin rutinitas itu, kita bisa bedain mana yang harus prioritas, mana yang mungkin bisa dilakukannya kapan-kapan atau nanti. Itu ya kalau kita dekat sama Tuhan, kita berhikmat, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan kasih itu. Jadi itu sih guys ya yang aku pelajari dari sharingnya kalian, sharingnya Theo, sharingnya Richard, juga sharing dari materi ini ya. Kayak dari kisahnya Martha Maria itu yang aku dapetin. Kayak gitu guys. Iya jadi begitu. Mungkin kalau Bima apa yang pasti kan udah tahu toh ya ceritanya Maria Mbak Martha sing ini. Mungkin ada yang kamu mau sampaikan sesuatu, kamu dapat remanya apa? Monggo. Oke, oke, oke. Maria dan Martha. Suaraku bindeng, guys. Iya sama kok tos dari jauh. Sakit ah Bim. Enggak sih, rada Tapi nggak fit aja. Ah, Tapi wis enakan nih. Tidur dari Guopo aku tadi pagi itu langsung kan kemarin habis latihan tau. Aku wis kerasa iki capek iki mulai rada capek terus besok pagi ini Guopo. ya Voltage betul. apa ya wes, izin saya wes terus golek pengganti langsung. Ya puji Tuhan dapat sih terus. Ya itu tadi terus dari jam berapa tidur dari siang aku baru bangun. Kecuali pol iku pasti ya. Iya terus ya puji Tuhan sih. Nek Maria dan Martha sih nggak banyak sih sing tak dapat, maksudnya nggak dapat perumpamaan sing tak dapat gitu. Semuanya tentang bicara soal spend your time with God. Banyak sing tak dapat di situ, tapi nek perumpamaan sing lain enggak. Ya bener kata Ines tadi sih. Kayak spend waktu itu nggak hanya bicara soal rutinitas atau kebiasaan, tapi bicara soal kualitas. Bukan kuantitas, tapi juga kualitas. Diingetin juga waktu kasih mula-mula dulu gimana kita bela-belain bangun pagi buat spend time sama Tuhan. Nah, di cross check. Nah, kalau mungkin kita juga belakangan ini karena sibuk atau pandemi, kebanyakan pelayanan atau kebanyakan aktivitas kuliah, skripsi dan lain sebagainya, atau apapun lah yang buat kita sibuk sampai kita itu lupa kasih mula-mula kita dulu. Diingetin soal itu sih. Terus yang dulu kalau biasanya jam 4 belan-belani alarm harus bangun. Sekarang alarm bangun jam 3, 5 menit lagi lah. Ujung-ujungnya nggak sih toh. Terus ya aku diingetin di arah itu sih. Kalau misal dulu benar-benar seeking God itu kayak wah harus God is number one, God is first. Sekarang God is third, God is second. Jadi diingetin di area itu. Terus ya bicara soal juga kualitas. Kalau apa ya Tuhan sebenarnya nggak minta di nomor satukan sih, itu inisiatif kita. Kalau Tuhan kalau kita menjadikan Tuhan nomor satu ya
sekalipun semuanya nggak baik-baik aja menurut kita, tapi ya ada sepeda motor. Oke, lewat. Tapi semuanya pasti baik direncana, ditangani Tuhan gitu loh. Jadi Hmm. aku jujur sih, kadang belakangan ini tuh khawatir kok, kayak apa ya, bisa dibilang sedikit kecewa sih, kayak misal Tuhan aku ini pelayanan gitu. Aku sampai apa ya, bela-belain kan rumahku kan udah pindah tau, mesti bela-belain aku udah jauh-jauh kan, sekarang dari rumahku ini lebih jauh loh. Itu kok Oh, kenapa, why my family is not changed, terus kenapa kok gini, kenapa gini, kenapa kok gini, kenapa gini, kenapa kok malah nggak tambah baik, kenapa kok tambah jahat semua, tambah buruk semua. Sempet marah juga, sampai kecewa. Terus tadi nggak salah aku denger Ines ya bilang soal kerjakan bagianmu tak apa gitu, apa hati nuraniku. Wow. Ya di situ Tuhan ingin wes pokoknya kerjaan bagianmu lah, ojo sampai keluar jalur, tetap pelayanan, keep fokus, ojo kemana-mana. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Mungkin kita sekarang lagi seneng-seneng, ya mungkin lagi dulu skripsi, mungkin wah seneng. tak. Nah, terus pokoknya ya mungkin kita lagi seneng atau apa. Aku juga diingetin hal ini, kalau hati-hati, karena seneng itu juga bisa buat kita apa ya, kadang melenceng, lupa diri, God is first jadi God is berapa. Di situ juga diinget no. Ya aku nggak nyindir siapapun sih. Cuman dan nginget no, ya ada tekek loh. Iya. Cuman Tuhan nginget no, hati-hati sama yang namanya kebahagiaan. Aku juga lagi seneng-seneng ya dipakai di pelayanan. Ya beberapa kali pelayanan diingetin, ayo pelayanan temen lah, golek muka tok ae. Juga malah diingetin gitu ya. Ya gitulah pokoknya, apapun yang terjadi harus terlalu bahagia, makan terus. Alhamdulillah. Aku ketampar banget sih. Ya itu sih, aku diingetin soal bisa soal kualitas kualitas intimate sama Tuhan. Terus yang kedua juga soal berjaga-jaga, jangan sampai terlena apapun yang di depan. Itu tak sih. Thank you. Oke, thank you Bima. Wih, keren ya guys ya. Kita satu perikop aja bisa dapetnya beda-beda loh. Kayak mungkin kita harus sering ya ngadain meet yang saling bertukar pikiran nih, karena aku tuh terlalu percaya kalau Tuhan itu bisa ngomong beda-beda nih setiap kita sesuai dengan kebutuhan nih kita masing-masing, sekalipun yang kita dengar itu sama. Dan waktu kita sharing kan apa sih yang kita dapat kayak gini, kita tuh kita saling ketampar. Kayak tadi Bima ngomong aku ketampar pak gitu ya. Misalnya aku ngomong mungkin siapa sih yang ketampar gitu, mungkin Richard ngomong aku ketampar 2 kali pak gitu misalnya. Jadi kayak berkata itu malah double gitu kan, kayak heavy banget gitu. Mungkin ya habis ini kita bakal berdoa juga buat teman-teman kita supaya teman-teman kita bisa terberkati juga dari setiap sharingnya kita ya kan. Ikut diskusi, ikut sharing, ikut curhat. Kalau misalnya kita nggak saling ngomong kan nggak ngerti ya kan, kamu lagi ngalamin apa. Kadang mungkin kalau di chat-chati kadang eh, ya mungkin beda jam, beda kegiatan, sing akhirnya mungkin susah buat ketemu nih. Tapi kalau CG ini kan tempat bener-bener kita udah komit ya kan, udah mau spend waktu. Dan kalau misalnya kita ngelakuin ini buat Tuhan, kayak kata nih si Theo tadi ya, kita harus bukan menyisakan, kita harus menyediakan waktu kayak gitu. Dan lakuin CG ini bukan seperti rutinitas. Nah, ini kesimpulannya semua nyambung ya. Kita harus melakukan CG ini dengan menyediakan waktu dari 24 jam ini, dan melakukannya itu bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi melakukannya dengan tetap mempertahankan hati mula-mula gitu, mengerjakan bagiannya kita. Kalau misalnya kita dikasih tanggung jawab pelayanan ini, ya kita melakukan yang terbaik kayak gitu. Oke, semangat guys, terberkati ya. Ada yang mau menambahkan? Puji Tuhan, so happy saya malam ini. Silakan. I'm so happy sih, kayak those of you guys kayak you can share banyak hal gitu loh, and I think that
kayak aku sendiri kayak wah ini loh CG. Aku seneng CG itu kayak gini. CG itu bukan sebuah acara komsel setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu atau enggak. CG itu ngomongin orangnya dalamnya sama-sama bertumbuh. Aku seneng. Salah kalian sharing satu bertumbuh. Yang lain sharing 2 bertumbuh. Yang lain lagi sharing semuanya bertumbuh. Ini loh, benar. CG itu kayak gini, guys. Ya aku cuma seneng sih. Nggak tahu nggak ada apa di hatiku nih apa ya maksudnya luluh gitu loh. Aku seneng Bima sharing, Jena sharing, Theo sharing, semua nih apa ya tujuannya balik lagi sih. Ya apa sih? Kita ini sama-sama kejar Tuhan Yesus gitu, kejar Kristus. Bukan sebuah sistem, tapi tujuan muliane. Kita kejar bareng-bareng. Ini loh, ini sih nggak boleh dihilangkan, dikurangi, ditambah boleh. Nggak boleh dihilangkan. Kadang kita ini terjebak, habis game, doa, dengar firman, pulang mari. No, guys. Aku ngomong dek kalian dulu ya. Sekalian kayak meeting ya. Sekalian CGL sponsor dek U21. Aku harap maupun anak-anak dek U21 yang mungkin nanti dengar. Bilang, guys, gak apa-apa guys, kadang kita nih sampai lupa loh esensi CG ini tujuannya apa. Kadang cuma rutinitas, datang gak datang, terus telat atau apa, atau apapun. Aku nggak ngejudge siapapun ya, but tapi yang aku mau hari ini ngomongin CG itu bukan jadi anggaplah penting guys, anggaplah penting bukan untuk suatu kegiatan gereja. Kalau nggak ada aku gereja kayak gini sepi gak apa, bukan. Lihat teman-temannya kalian ini loh satu sama lain. Lihat teman-temannya kalian satu sama lain. Mereka ini butuh apa ya? Butuh sharing juga. Kadang Tuhan tuh ngomong lewat kalian satu-satu loh. Kita nggak nyangka loh. Kadang lihat sharingnya kita lebih memberkati daripada SM-nya. Nggak ngejudge yang SM. Tapi Tuhan itu bisa ngomong dari manapun. Hal-hal sing simple kayak aku diberkati dari A. Itu bisa memberkati sing lain. Ini loh yang harus ditumbuhkan. Aku kok ya rasa ayo tumbuh ini guys. Bukan waya ya. Aku tahu lah kita di umur 20 yang kuliah kerja sibuk, memang sibuk. But kalau kalian benar-benar lihat Tuhan dan lihat apa ya, bukan lihat diri sendiri tapi lihat teman kalian ini loh. Tuhan itu mau ngomong dek si A, dek si B. Tapi gak ada kalian. Nah, Tuhan ya apa? Ya mungkin Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi Tuhan mau ngomongi, urapi kalian lebih lagi lewat omongan kalian. Tapi kalau kalian misalnya enggak spend waktu benar-benar, ya apa? Nasib si A si B, teman-temannya kalian yang benar-benar mungkin butuh dikuatin hari ini. Aku bilang, guys, hari ini aku kuncinya dapat. Jangan jadi rutinitas. Stop keluar apapun kalian, pelayanan di JG, di pengembalaan, di departemen. Jangan jadi rutinitas hari ini. Pertumbuhan itu semakin bertumbuh. Usianya kita ya, aku tahu setiap musim itu berbeda. Setiap musim hidup itu berbeda. Ada yang misalnya di SMA kita sama ini A, B, C. Atau di umur 20 kita cuma bisa A, B. Ya nggak apa-apa, tapi kasih sing the best gitu loh.
bukan untuk apa ya, pemikiran buat buat gerejane, enggak, bukan. Lihat jiwa-jiwane. Lihat jiwa-jiwane wis. Wis itu sih aku nggak bisa ngomong lihat jiwa-jiwa. Aku lek ngomong jiwa-jiwa, teman-teman banyak loh. Banyak teman-teman sing tak jadi itu perlu apa ya? Perlu benar-benar dapet Tuhan. Perlu cari Tuhan. Itu sih banyak. Banyak gitu loh. Dan kita terjebak cuma di A, B, C, dia apa circle kita enggak. Tapi banyak misalnya ya aku lihat ada teman baru namanya Devi. Hai Devi kalau dia. Ya, aku emes ya, aku diceritain Theo kisahnya. Dia apa ya? Ngalami perjumpaan dengan Tuhan gitu loh. Mbak Tuhan Yesus. Itu saya nggak bisa apa ya? Aku bilang nggak bisa uh, disia-siakan. Jangan disia-siakan waktu-waktu momen-momen gitu. Oh, guys, yuk balik semua kita balik ke awal kan kita kita lihat fokusin dek Tuhan lah wis. Kalau lihat fokusin dek manusia wis. Maksudnya program-program manusia wis capek. Tapi lihat fokusin dek Tuhan dan jiwa-jiwa. Itu ya guys. Ya, ada tetangga. Thank you guys. Bisa dilanjut Theo. Oke, kayak betul banget gitu kayak kita itu gak boleh sia-sia kayak waktu sing kita punya itu kayak apa ya? Pergunakan itu dengan semaksimal mungkin gitu loh. Dan apa ya? Jangan fokus kayak ini sharing di kita ya, kayak beberapa waktu lalu awal bulan sih tepatnya kayak pertama kali aku masuk di apa namanya sosial media itu. Ya, pertama kali sosial media terus aku disuruh desain A B C D gitu. Aku ngajuin desain beberapa ditolak semua kayak aku sedih gitu loh. Loh, Tuhan desain gue ditolak gitu loh. Kayak terus aku buat lagi. Sih banyak revisi kurang tuh kurang anak muda, kurang ini, kurang gini. Aku rasanya aku ya di situ aku belajar di situ aku juga belajar kayak why apa sih salah gitu loh. Aku belajar gitu-gitu. Terus Tuhan itu ngomong satu. Loh, kamu tuh melayani tuh buat aku apa buat dilihat orang lain? Nah, kayak ya di situ tertemplak itu. Kayak kamu melayani buat aku, do the best, bukan bukan nanti aku takut nanti aku pada saat itu pemikiranku kayak aku desainku segini bagus apa enggak dilihat orang nanti kayak apa ya kayak gini. No, bukan itu sih Tuhan, no, bukan bukan kayak bukan kamu sing apa namanya bersinar, tapi pelayananmu membuat Tuhan itu semakin bersinar. Nah, itu loh. Kadang kita itu lupa ambil itu loh. Pelayanan kita itu sih membuat Tuhan semakin bersinar. Karena pelayanan kita orang itu bisa melihat hati ini Tuhan. Bukan karena kita sing jadi semakin tinggi. No, kita ini tetap Tuhan sing semakin tinggi. Nah, itu loh. Terkadang kita tuh lupa di situ gitu loh. Jangan fokus di hasil, tapi fokus do the best for Jesus. Do the best for Jesus. Do the best for do the best for Jesus. Intinya gitulah. Do the best for Jesus. Lakukan yang terbaik kayak. Hasil akhir, kamu ngelakukan yang terbaik pasti hasil baik. Gitu. Kamu ngelakukan buat Tuhan, hasilnya pasti Tuhan sing ngatur. Lakukan apa yang jadi tugasmu. Tugasmu apa? Tugasmu melakukan yang terbaik. Oke? Gak usah mikir hasilnya apa. Tugasmu melakukan yang terbaik. Richard gak ada. Kata-kata Richard itu lupa. Apolos menanam. Aduh lupa. Apolos menanam. Tuhan sih memberi pertumbuhan. Kayak ya kita jangan fokus di hasilnya, tapi kita fokus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Paham nggak? Halo guys. Komen dong. Paham gitu. Halo. Komen ini sebelah mana? Oh ini. Ham. Hah? Paham. Oh. Ham itu kan dagingnya. Ya gitu sih. Paham. Kayak sing mau tak sampai entah kenapa Tuhan bilang kayak fokusnya itu jangan di hasil. Aku pun
baru awal bulan kemarin kayak bener-bener tertempa ambil Tuhan, terus suruh belajar banyak. Ya, suaramu ngebas Bim. Suaramu ngebas Bim. Pancen Bima kan main gitar sih, sing bass kan yang bass. Nah itu Richard datang gitu loh. Kayak ya gitu loh. Tuhan apa namanya ngomong sama aku pada saat waktu itu kayak jangan fokus di hasil. Lakukan terbaik. Tugas kita itu melakukan yang terbaik. Kayak Richard dulu bilang apa kan? Apolos menanam apa? Dulu lupa kata-kata itu. Halo, Iya. Richard? Loh, yang Paulus menanam, Paulus menyiram, tapi Tuhan yang Nah, itu memberi. loh. Paulus menanam, Apolos menyiram tuh. Iya, suratnya Paulus ya Nah, itu Korintus. lupa gue. Ya kita itu lakukan aja yang terbaik. Gitu loh. Bukan fokus di hasilnya nanti. Wah, nanti hasilnya kayak gini, dilihat orang kayak gini. Terkadang kita memang harus memilih kata-kata untuk ben nggak nyakit hati ini, apa? Ben nggak menyinggung. Nah, itu loh. Kita memilih kata-kata yang lebih baik buat nggak menyinggung orang. Tapi bukan berarti tapi nggak boleh tapi kita apa ya kayak nanti orangnya marah mbak gini like, apa like firman apa sih aku mau nyampe no firman takutnya orang nanti apa marah mbak aku gitu loh no. Like, kamu nggak menyinggung nah pasti nggak bakal marah like, kamu nyampe no kebenaran kamu orang ini pasti nggak bakal marah sampai no dengan baik-baik juga gitu loh jangan langsung dimaki-maki gini ya itu ya orang marah ya wajar like, kamu maki-maki ya nyampe no dengan Richard tambah berisi WK oke keren betul Richard tambah berisi Richard ya gitu loh itu aja sih sih mau tak sampai no mungkin ada sih mau nambahin apa mungkin Richard mau melanjutkan yang tadi gak usah mau kurus aku tersinggung aku tambah gendut gak usah nyunduk Enggak iya aku wis hari. oh ya gitu Gak bisa diulang sekali sekali. iya betul gak usah ngomong kurus aku workout tadi pagi langsung celeng gitu aku langsung habis mabut aku gak ngerti betul gitu ya mungkin Cines mau nambahin atau mau sharing nambahin apa gitu. Kalau soal ini udah cukup sih guys, cuman aku mau bilang jaga kesehatan ya. Makan yang banyak, nggak apa-apa Wah, gendut. Aku tetap makan tapi puji Tuhan ini nggak naik sih beratku. Kayak soalnya aku stabil makannya. Itu aja sih guys. Pokoknya jaga kesehatan karena ya yang terbaik buat kita sendiri, terbaik juga buat sekitar kita. Gitu. yes sama Ya. itu guys kita sama-sama apa namanya doa buat kasih Alwin kan negatif aku mikir Alwin positif dong ya puji Tuhan Alwin nggak positif tadi sempat masuk terus tadi bilang negatif puji Tuhan rasanya kok pleng tapi itu juga apa namanya pembelajaran buat kita harus lebih jaga kesehatan kayak memang mari gini doa buat CG, AOG sama pandemi yuk guys oke dipimpin oleh Jenita ya Selama lo gak menara doa lo. iya betul selamat menara doa Ayolah. Terlalu sibuk ya. bener sih aku deadline nanti lagi pertemuan lagi ya lumayan sibuk ya itu sih mungkin aku tambah gendut karena itu Pak ya kan aku di depan kursi depan laptop makan depan laptop tambah beker bro ini Iya udah. Ayo yang penting silakan. gak makan es terus langsung wis patuk wis oke yuk kayak kata Ci Ines mungkin yuk kita sama-sama apa namanya menyatukan hati yuk kita sama-sama doa buat CG buat AOG sama buat pandemi mungkin Bapak Richard bisa Loh kok enak. Loh kok melemparkan. bukan melemparkan kan aku tahu gitu loh yang lebih senior itu siapa kan aku paham Enggak. Ya semua dipakai. Berarti Theo dipakai. Katanya Theo mau ini bangsa-bangsa. Richard. Udah latihannya di sini. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan. Aku PAW-nya nggak apa-apa deh. Kalau Oke, Theo nanti siap dia, terus aku mau jadi PAW-nya. Jadi aku yang nyanyi, Bima yang main gitar. Aku interpreter wis. Yo. Aku desain cover ya. Aku interpreter nanti tak arti no. Dek Thailand toh. Wih, Pong Hai lah. Hai.
Ya diupload ya, nanti kita lihat ya 5 tahun ke depan kalau kejadian sungguhan kita tunjukkan, putar lagi YouTube yang di sini. Dan nanti Sarika. kamu dibully gini, Bim. Bim aku Oh dibully. iya guys, aku punya satu pertanyaan guys. Boleh. Apa? Ines beneran tunangan? Beneran takut gitu. Aduh, Kak Bim, gak Agnes, Kak Bim apa foto kan kamu? Iya, aku sih ya bisa nanya. Silakan klarifikasi. Berdosa sekali Tuhan. Ya ampun. Siapa sih nyebarin aku tunangan itu? Theo. Minta ampun ya. Ampun Tuhan, ampuni Tuhan, hambamu, ampun. karena hambamu tidak tahu apa yang dia perbuat. Ih, salah. Gak Bim. Cines mengiyai mana dilanjut mana. Orang kaget aku. Cines kan lu langsung nge-PC tau. Gak apa-apa Lu sampai tak snap lo Nes tadi. Kapan hari? Enggak. Mana ada snap? Aku lurutin Enggak. ngeliatin snapmu. Oh, Langsung gopo Cines. Kamu bilang iya. di snap, tag aku langsung bilang tuh. Tag Cemar, wah langsung gopo panik gitu. Sungguhan panik pasti. Panik gak lah, masa enggak? Yalah, moro-moro dipanggil, Ines, kok nggak ini sama Cece ya? Kok nggak ngomong? Mati sudah. Enggak Ya. lah. Enggak, Bim. Klarifikasi ini ya. Klarifikasi. Enggak. Itu saudaraku sing mau menikah. Terus kayak kemarin itu lagi fitting baju apa segala macam gitu. Aku cuman jadi kembar mayangnya. Kalau di Jawa itu ada yang namanya kembar mayang. Ya, aku jadi kembar mayangnya itu aja. Biasanya sing kembar mayang itu tahun depannya nikah gitu gak sih, Ci? Entahlah. Aku aminnya dapat pacar dulu deh. Jangan nikah, aku nggak mau nikah dulu. Doain cat. Iya, nggak apa-apa. Makasih deh. Oh ya, ngomongin nikah-nikah ini harus upgrade juga loh guys kapasitasnya kalian. Oke, yut ini rawan-rawan sing ada sing benar-benar wis tunangan di usia-usia yut itu 20, 22 itu ada sing tunangan Aku ya. udah punya anak satu, guys. Koncoku duwe anak, Cat. Nah, makanya bukan cuma kapasitas kerja kuliah tapi ya ada sing wis mau ke daerah itu loh. Walaupun kalian mungkin Theo serius belum banget belum punya pasangan, tapi ya mulai belajar lihat gitu loh. Tanya om mama papa. Aku ngomong lagi, nih mami, kau no ami temen-temen mami sing kenal no de aku. Langsung mami ngomong, kau sana nih yo, kau sana aja gini mami, kau bawa cetek ini. Karena yami. Mami kok dilakuin jadi anak ceki, anak-anak kancu ceki ini. Kok bisa wedi loh. Jadi godloki. Lah iya. Kok anak cek mamamu cek, anakmu loh cek. Gini cek. Garai anakku nangis, Cek. Udah berkeluarga. Kita selesaikan cara keluarga ya. Aduh, ais. Tapi anak ceki baru sing baru ya, boleh lah. Tapi gak ngerti ya, aku kurang tahun dulu. Ya dilihat nanti. Ayo CT. Loh, modus. Kita kan masih lama gak CT gitu loh. Dari awal tahun lu masuk gak pernah CT plus gitu, Cat. Yuk CT. Pengen ketemu siapa sih, Teh? Gak ada. Pengen ketemu itu loh, sing pinter main bulu tangkis, Eriko. Ada Bim. Nah, yuk kita tutup dalam doa, mungkin bisa dipimpin oleh Bapak Coach. Ya nanti semua doa juga ya. Yes, kita doa. Kita doa sama-sama yuk. Tuhan kami rindu Tuhan hari ini Tuhan berdoa Tuhan buat CG kami, buat AUG kami, buat kepanjangan tangan-Mu Tuhan dimanapun kami buat berdoa buat juga gereja-gereja Tuhan kami berdoa dulu Tuhan buat CG hari ini Tuhan
Kami berdoa Tuhan buat CG ini Tuhan jadi kepanjangan alat-Mu Tuhan, bukan cuma sebuah kegiatan Tuhan, tapi ini benar-benar Tuhan hari ini kami mau Tuhan CG kami jadi CG yang berkualitas, bukan cuma sekedar rutinitas, tapi kami mau Tuhan CG kami mengajak Tuhan teman-teman kami satu sama lain bertumbuh Tuhan. Kami minta Tuhan, kami undang Kau ya Allah Roh Kudus, biarlah hadir di CG kami Tuhan, CG 21 Tuhan. Biarlah Tuhan hubungan kami saling diberatkan Tuhan. Kami mau Tuhan bertumbuh bersama-sama, kami mau memuliakan Kau bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami perbuat Tuhan, kami bisa nopang satu sama lain, bertumbuh bersama-sama. Dan kami juga berdoa buat kiranya buat AUG besok Tuhan, kiranya Tuhan musim COVID lagi naik lagi Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi Tuhan setiap AUGers juga Tuhan, yang bergereja offline besok Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jagai kesehatan mereka, Kau lindungi Tuhan, imun mereka Engkau kuatkan juga Tuhan, dari jemaat sampai yang ke pelayanan sampai pembicara Tuhan. Tolong Tuhan Kau kasih imun yang kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh-Mu menyertai, Roh-Mu melindungi, dan kami juga berdoa oke biarlah jadi oke yang berdampak Tuhan, mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan Kau sertai semua anak AUG yang melakukan ibadah online, biarlah Tuhan dimanapun juga mereka berada, Engkau kasih hadirat-Mu di tempat mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan gereja-gereja saling juga bertumbuh Tuhan, satu sama lain bertumbuh, semua gereja bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu semua butuh Engkau hari ini Tuhan, dan aku berdoa buat situasi yang kiranya Tuhan hari ini kurang baik Tuhan, biarlah Tuhan Kau balikkan situasi semua ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasus-kasus COVID biarlah turun hari ini Tuhan, satu demi satu Tuhan, di setiap daerah Tuhan. Hari ini aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, COVID hilang di dalam nama Tuhan Yesus, kasus COVID turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku juga berdoa buat setiap yang sakit hari ini, entah Bima, Cines, teman-teman yang lain, yang aku berdoa sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kasih kesehatan, kasih penguatan kembali Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku juga Tuhan kasih roh kesatuan Tuhan di setiap kami. Biarlah kami Tuhan mau Tuhan sama-sama bertumbuh, kami sama-sama juga mau menjaga Tuhan apa yang ada sekarang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk ibadah besok Tuhan, kiranya Tuhan Kau lindungi Tuhan ibadah besok Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan imun kami yang kuat Tuhan, biarlah Tuhan tak ada satupun Tuhan dari anak-anak AOG Tuhan yang dapat tertular Tuhan. Tuhan juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sekarang sedang sakit Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau sembuhkan Tuhan sakit-sakit mereka, entah itu Ines, entah itu Bima, dan siapapun Tuhan, ada anak-anak CG, anak-anak AOG Sidoarjo terutama, juga anak-anak-Mu yang ada di luar sana juga Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kesembuhan. Hamba berdoa untuk kesembuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah sakit penyakit itu Kau angkat Tuhan, biarlah sakit itu Kau angkat, biarlah sakit penyakit itu hilang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga berdoa Tuhan untuk kondisi Indonesia, khususnya Jawa Timur Tuhan. Angka COVID ini semakin hari semakin naik Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan angka COVID ini kembali turun Tuhan, biarlah angka COVID ini Tuhan kembali merosot turun Tuhan, bukannya semakin naik, tapi hamba percaya kuasa-Mu dapat menurunkan angka COVID ini, bahkan hingga ke akarnya. Kau cabut Tuhan hingga ke akar-akarnya, biarlah COVID ini lekas selesai Tuhan, biarlah pandemi ini lekas selesai, biarlah kehidupan kembali seperti normal, biarlah dengan ini nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Hamba percaya Kau memiliki rencana yang besar, rencana yang baik. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa biarlah iman juga berdoa Tuhan buat kondisi yang sekarang ini Tuhan. Banyak Tuhan anak-anak-Mu yang kehilangan iman, banyak anak-anak-Mu yang semakin hari semakin jauh dari-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan mereka api yang baru, api yang bersemangat, api yang
rindu akan Engkau, api yang rindu akan memuji Engkau Tuhan. Tuhan, satu anak itu berharga Tuhan. Tuhan, pakai Tuhan anak-anakmu di sini, di AOG, di CGU 21, dimanapun Tuhan, pakai Tuhan anak-anakmu Tuhan, biarlah anak-anakmu dapat memberkati Tuhan sekitarnya, dapat memberkati lingkungan, dapat memberkati keluarganya, dapat memberkati anak-anakmu yang telah kering. Biarlah Tuhan kau pakai Tuhan, Richard, kau pakai C. Ines, kau pakai Bima, Tuhan kau pakai juga hambamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat berdampak buat sekeliling kita. Kami Tuhan dapat berguna Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan semakin besar Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang semakin tinggi Tuhan. Biarlah di kondisi yang sulit, di kondisi yang sebagaimana apapun namamu Tuhan semakin tinggi. Biarlah Tuhan kami berdampak dengan maksimal. Pakai kami terus Tuhan. Upgrade terus kapasitas kami. Upgrade terus Tuhan. Hamba percaya kau memiliki rencana yang besar di atas setiap kami. Hamba percaya dari Bima, dari Richard, dari C. Ines, hamba percaya kau memiliki rencana yang besar, bukan rencana yang kecil Tuhan. Hamba percaya kau pasti bisa pakai kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, upgrade kapasitas kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi penjala manusia yang lebih lagi Tuhan. Thank you Tuhan. Berdoa Tuhan khususnya buat CGU 21 Tuhan. Biarlah Tuhan kau berikan api yang baru Tuhan untuk setiap anak. Dari CG 21 kau berikan juga kerinduan Tuhan untuk mereka datang lagi ke CG. Biarlah CG ini Tuhan menjadi something yang penting untuk mereka Tuhan, untuk pertumbuhan mereka Tuhan. Juga berdoa untuk Bima dan juga C. Ines Tuhan. Tuhan pakai mereka berdua Tuhan. Hamba tahu hamba tak bisa sendirian Tuhan untuk mengembalakan CG Tuhan. Bantu Tuhan, pakai mereka juga Tuhan. Kau berikan api yang baru, kau berikan hikmat Tuhan untuk mereka Tuhan, agar dapat membangun CG ini Tuhan. Pakai mereka juga Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, oh Tuhan kau sungguh baik. Tuhan juga berdoa buat pemimpin-pemimpin Tuhan, dari Richard, Ko, Hans Steven, Cemar Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berikan mereka, kau curahkan hikmat baru, kau curahkan mereka api yang baru. Biarlah dari atas turun ke bawah, percaya hikmat turun dari atas ke bawah Tuhan. Biarlah kau berikan hikmat yang baru, terobosan-terobosan baru, agar kami semua dapat memimpin Tuhan, dari memimpin dengan lebih baik lagi. Thank you Tuhan, thank you buat kebaikan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, pulihkan negara kami, pulihkan. Thank you Tuhan, thank you. Hamba berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau Tuhan sudah pertemukan kami, para leader, di kesempatan CG pada malam hari ini Tuhan. Bersyukur, kami tahu ini semua adalah rencana Tuhan, supaya kita boleh saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bersyukur sekali Tuhan buat malam hari ini Bapak. Kalau kami boleh mendengarkan sharing dari setiap kami tentang Martha dan Maria Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kita harus melakukan, harus memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, dan kami nggak boleh terjebak dengan rutinitas Bapak. Kami minta hikmat yang baru, kami minta roh yang baru, supaya kami boleh memiliki hati seperti hati mula-mula kami, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Pada malam hari ini Tuhan, bersyukur juga kalau pada malam hari ini semua leader boleh berkumpul di tempat ini, berdoa untuk Richard Tuhan sebagai coach, sebagai CGL di Youth 8. Kami minta urapan yang baru tercurah untuk Richard, kami minta kekuatan yang baru, kami minta ide-ide yang cemerlang Tuhan untuk mengatur strategi, bagaimana caranya supaya ada banyak jiwa yang boleh dijangkau Tuhan, bagaimana caranya supaya CG ini boleh menjadi hidup dan terus bertambah Tuhan jiwa-jiwanya. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan sudah memilih Richard sebagai coach, kami percaya Tuhan akan pakai Richard besar Tuhan, pakai keluarganya juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus jagai Richard sekeluarga, biarlah Richard sekeluarga juga boleh tetap sehat di kondisi yang kurang baik ini Tuhan. Kami percayakan Richard sekeluarga di dalam tangan Bapa. Bersyukur juga Tuhan untuk Theo sebagai leader kami, CGL kami Tuhan. Kami minta hikmat yang baru juga Tuhan, kami minta api yang baru, kami minta hati mula-mula Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah Theo terus
berpegang teguh kepada Tuhan, terus berfokus kepada Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan turut campur tangan atas segala pergumulannya Tuhan, atas segala kelemahannya. Biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang terus pegang tangan kanannya Theo, sehingga ketika mungkin Theo sedang merasa capek, Tuhan Engkau yang kuatkan Theo. Terima kasih Tuhan, bersyukur Engkau kasih leader yang terbaik buat kami. Ya Tuhan juga pakai Theo dimanapun Theo berada, di keluarganya, di kampus Tuhan, baik itu di kampus, di keluarga maupun di CG Tuhan. Thank you Tuhan buat Theo. Berdoa juga buat Bima Tuhan sebagai seorang sponsor. Terima kasih Tuhan, Kau sudah percayakan orang-orang hebat dalam CG ini Tuhan. Berdoa untuk Bima yang sekarang sedang mengalami kondisi kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan jamah, biarlah Tuhan pulihkan, biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Sehingga Bima Tuhan boleh punya semangat yang baru, baik secara spirit maupun secara fisik Tuhan, untuk melayani Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah pakai anakmu luar biasa sampai di titik ini, dan Engkau tidak akan pernah lepaskan Bima sampai kapanpun Tuhan. Kami percaya ke depannya Tuhan, Engkau akan pakai Bima semakin luar biasa. Thank you Tuhan, thank you buat Bima. Berkati juga keluarganya Bima Tuhan, dalam segala pergumulannya, dalam segala apapun. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan terus tunjukkan kasih-Nya. Sampai suatu hari nanti Tuhan, Bima boleh melihat bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa janji Tuhan adalah nyata atas setiap kehidupan Bima. Thank you Tuhan buat Bima. Berdoa juga buat Agnes Tuhan sebagai seorang sponsor. Apapun yang sedang anakmu ini alami Tuhan, Engkau tahu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Biarlah Tuhan terus tolong. Kiranya Tuhan terus berikan sukacita. Kiranya Tuhan berikan semangat. Supaya Agnes boleh terus melayani Tuhan dengan respon hati yang benar Tuhan. Mungkin di kondisi yang mama papa yang sedang sakit, dan Agnes harus menemani mereka berdua Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Agnes tetap bisa memberikan yang terbaik, yang maksimal untuk Tuhan. Kami percayakan Agnes ke dalam tangan-Mu. Berkati juga keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam keluarga Agnes. Berkati juga buat Celala sebagai sponsor. Kiranya Tuhan berikan hikmat juga Tuhan. Kami minta api yang baru. Biarlah kami para sponsor-Mu Tuhan di CG ini boleh bekerja secara maksimal untuk membantu para CGL dan coach kami untuk menjangkau jiwa-jiwa dan menggembalakan setiap anak-anak yang ada di dalam CG. Kami percaya Tuhan, kegerakan sudah dimulai, dan kami percaya kami mau start bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan pegang tangan kami mau berjalan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Tuhan, thank you. Thank you Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami bisa kumpul bareng, kami bisa bersekutu, saling sharing, saling membangun, bisa saling mendoakan. Kalau kami juga mau berdoa juga ya Tuhan buat leader-leader kami, mulai dari Theo, Richard sampai Kohans, juga ke Willy, Cemar. Tuhan Kau berkati. Kami kurang tahu persis apa yang mereka alami, tapi Tuhan biar Kau selalu menuntun mereka, selalu menggembalakan mereka ya Tuhan, seperti mereka menggembalakan kami. Berkati keluarganya, berkati kuliah mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka, juga kesehatan yang selalu prima ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa juga buat anak-anak JG kami. Tuhan berkati ya Tuhan, biar anak-anak JG kami semakin bertumbuh, biar anak-anak JG kami semakin berbuah, biar juga anak-anak JG kami semakin rindu ya Tuhan, seperti rindu kami padamu ya Tuhan. Terima kasih. Kau berkati dimanapun juga mereka, apapun pergumulan mereka, kesehatan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang selalu pimpin, Tuhan yang selalu sertai, dan jangan pernah lepaskan ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga buat kami juga para leader, sponsor. Tuhan berikan kami roh yang menyala-nyala, hati yang peka, hati yang selalu rindu intimate sama Tuhan, apa yang terjadi ke depan. Biar Tuhan selalu tegur kami, ingatkan kami, was-was kami. Biar Tuhan juga yang selalu menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Kami surrender semuanya ya Tuhan. Kami taruh semua di bawah kaki. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami. Juga berdoa buat AOG, kalau mau ada AOG Youth Tuhan, biar api kami semakin nyala ya Tuhan. Biar dengan adanya AOG Youth ini kami semakin tahu bahwa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Juga berdoa juga buat setiap ibadah, kami tolak segala rancangan virus, segala rancangan iblis dalam nama Yesus. Kami percaya
ibadah kami aman, nggak ada satupun virus yang berani masuk dalam tubuh kami. Dan percaya gereja kami aman, GMI Sidoarjo aman ya Tuhan. Nggak ada yang tertular dan nggak ada yang menular ya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Makasih ya Tuhan. Thank you for amazing grace. Thank you juga buat JG yang luar biasa. Kami juga udah selesai JG, Tuhan sertai kami beraktivitas juga. Thank you Tuhan, kau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Theo bisa tutup doa. Thank you Tuhan buat kesempatan-Mu, Kau kumpulkan kami di sini Tuhan. Kau sudah mendengar Tuhan, isi hati kami Tuhan. Kau sudah mendengar Tuhan, apa yang ingin kami perbuat Tuhan. Bantu kami tahu kami tak mampu tanpa-Mu, kami tahu kami tak bisa tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Campur tangan Tuhan di setiap perkara kami, campur tangan di setiap kegiatan kami Tuhan. Thank you Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini biarlah berikan di dalam tangan-Mu. Thank you, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Foto yuk. Duh, Ciyoki. Wih, aku lagi nggak bersahabat guys. Sebentar guys. Hmm. Oke. Yuk foto yuk. Yo, hati-hati iku lho yo. Tipe lagi. Stisming. Aku lihat dek posmu. Pos buatanmu. Sisming iku lho. Streaming jadi sisming. Oh, Tak kirim di chat. Laporan ta? Enggak, post IG. Story. Caption apa? Story. Sing mana? Ini lho. Tau enggak? Oh, ya Tuhan, aku sing gawe. Stisming. Aku sing gawe. Betul aku sing gawe. Betul enggak? Stisming enggak? Gak ngeliat sih. Aduh, dia mau Yogi, aku alamat kemarin gini. Aduh Tuhan. Aku bilang itu sing dulu sih. Itu pertama kali buat itu aku. Aku gak mau Yogi, aduh mesti ngono. Stisming. Streaming jadi stisming. Aku pagi-pagi lihat. Loh, stisming apa? Aku udah mau Yogi alamat itu. Ayo foto dulu. Biar dia siap dimarahin. Yogi paling panik nggak? Panik lah. Panik lah. Masa enggak? Ini masih di record tuh guys. Iya tuh kan sih close record sih. Oh, stisming mau ketok wes, stisming. Evaluasi.